Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persiapan dan pemantapan asesmen standar pendidikan daerah tingkat provinsi. Soal kemarin ya. Yang pertama, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor negatif 1, tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab benar 39 soal ya. Mendapatkan skor 151. Kita tulis dulu. Misal A banyak soal yang salah, B banyak soal yang tidak dijawab. Yang betul 4 kali 39 156. Kemudian negatif 1 kali A, negatif A. Sama dengan kalau dijumlah 151. Jadinya A ketemu sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan adalah yang banyak soal yang tidak dijawab. Berarti tinggal dijumlah, ini banyaknya soal yang dijawab benar, banyaknya soal yang dijawab salah, banyaknya soal yang tidak dijawab. Sama dengan 50. Nah, dari sini 39 tambah 5, 44. Ditambah B sama dengan 50, berarti B-nya sama dengan 50 dikurangi 44 sama dengan 6. Nomor 2. Suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh A seorang diri 20 menit. Jika dikerjakan B 30 menit. Jika dikerjakan C 60 menit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh A, B, dan C secara bersama-sama adalah, jadi satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama 1/1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60 sama dengan 1/10. Nah, penjelasannya ya adalah di atasnya ini 20, 30, 60 penyebutnya berbeda, disamakan dulu. Kemudian kalau sudah sama, ini 20 menjadi 60 kali 3, yang pembilangnya juga kali 3. Begitu juga dengan pecahan selanjutnya ini, hasilnya 1/10. Nah, ini langsung ya, dari sini jadinya 1 kali 10/1 sama dengan 10. Jadi ketika satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama oleh A, B, dan C, maka membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Oke. Nomor 3. Perhatikan gambar di peta. Di sini ada keterangan A ke B 10 cm, B ke D 30 cm. Kemudian B ke C, ini di sini ada 20 km. Kemudian A ke B ini 30 km, A ke E 20 km, 4 km. Kita cek yang pertama. Skala peta tersebut adalah 1/300.000. Kita lihat dulu mana yang diketahui di peta dan sesungguhnya. Ini 10, di sini 30. Maka kita bandingkan A ke B adalah 10 cm. Jarak di peta, ini jarak sebenarnya. Jadikan cm semua, tambah kilo ke senti, tambahin 0,5. Ya, kemudian senti dibagi senti. 1, 10 dibagi 10, 1, tinggal 1/300.000. Berarti yang I pertama ini betul. Kemudian yang kedua, jarak sebenarnya kota B dan D adalah 30 km. Kita cek dulu BD. Jarak sebenarnya BD 30 cm di situ. 30 cm di peta, kalikan skala. 1 cm mewakili 300.000, tinggal kalikan. Kalau 30 cm berarti 30 kali 300.000. Jawabannya 9 juta cm sama dengan
0,5 ini diubah jadi kilometer ya, jadinya 90 km. Padahal di sini 30 km. Salah. Yang ketiga, jarak pada peta AE, ini yang ditanyakan kota A, kota E 8 cm. Jarak pada peta berarti, nah A ke E diketahui 24 km. 24 km kita jadikan cm, jadinya 2.400.000 cm dibagi 300.000 ya, sama dengan 24, ini nolnya 5, 100.000 bagi 100.000 1, 24 bagi 3 8. Betul ya. Sedangkan yang keempat, jarak peta kota B ke C, 20 km. Nah, yang di peta ditanyakan ini 20 km dijadikan cm, jadinya 2 juta. 20 ditambahin 0,5 ini, kemudian dibagi 300.000. 100.000 dibagi 100.000 1, 20 bagi 3 6,67. Di sini 6, berarti salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 4. Seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 orang pekerja. Kita buat tabel dulu dengan variabel hari dan bekerja. Yang ini 20 hari 9 bekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, maka langsung kita buat garis ini, tutup jegrek, dikurangi 10 hari, sisanya dikerjakan oleh 9 orang. Nah, ternyata pemborong itu ini akan selesai 10 hari dikerjakan 9 orang ya. Nah, ternyata pemborong itu menambah 6 orang pekerja. Nah, jadi di sini tambah 9 tambah 6. Berapa hari lebih cepat? Ya. Kalau karena ini berbalik nilai, ini kan tanda panahnya ke bawah. Tanda panah menunjuk ke arah ke angka yang lebih besar. Otomatis kalau pekerjanya ditambah, otomatis penyelesaiannya lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti angkanya lebih kecil. Nah, ini tanda panahnya ke atas menunjukkan angka yang lebih besar. Berarti salah satunya harus dibalik. X per 10 sama dengan 9 per 15. Kedua ruas ini penyebutnya dibagi 5 semua. 2, 3. Jadinya 9 dibagi 3. 3 kali 2, 6. Nah, ini 6 hari selesai. Harusnya 10 hari selesai, karena ditambah 6 orang pekerja, 6 hari sudah selesai. Berarti, nah ditanyakan ini bukan masalah harinya, berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut selesai. Berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. C. Nomor 5. Ini 3 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat kali 2 dalam kurung pangkatkan 2. Ini kalikan 3 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 2 dibagi 12. 3 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, ini 12, semua dibagi 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Jadi hasilnya 1 per 3. 1 per 3 pangkat 2 kali 1 per 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 1 per 27. Nomor 6. Hasil dari akar 20 kali 3 akar 6 dibagi akar 75 dikurangi 3 akar 3. Akar 20 ini 4 akar 4 kali 5 kali 3 akar 6. Kemudian akar 75 akar 25 kali 3
dikurangi 3 akar 3. Akar 4 jadi 2 ini. Akar 25 jadi 5. Nah, 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 bisa dikurangkan karena akarnya sama, yaitu 2 akar 3. Kemudian yang atas ini 2 kali 3, 6. Akar 5 kali akar 6, akar 30, sama dengan 6 dibagi 2, 3. Kemudian akar 30 dibagi 3, akar 10. Nomor 7. Perhatikan gambar. Nah, dari gambar ini kita tulis saja dulu. Persegi yang putih yang pertama ada 1, yang kedua 1 2 3 4, ada 4. Kemudian ini 9, ini 16 yang keempat. Nah, ini bisa dilihat ya, ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan seterusnya. Ini sampai tak hitung sampai 10 pangkat 10. Ini 4 pangkat 2. Kemudian yang persegi yang hitam 1 2 3 4. 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini jadi selalu tambah 4 ya polanya. Nah, sekarang yang pertama, banyak persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-7 adalah 77. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7. 49 ditambah 28 sama dengan 77. Betul. Kemudian banyak persegi berwarna putih pada pola ke-8. Nih, 64. Betul. Yang ketiga, banyak persegi berwarna hitam pada pola ke-9. Ini 36. Betul. Kemudian selisih persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-10 adalah 50. Kita cek. 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Di sini 50. Berarti salah. Jawabannya adalah A. Nomor 8. Perkembangbiakan virus corona. Nah, dimisalkan dalam 30 menit setiap virus corona mampu memperbanyak diri menjadi 2 dalam tubuh manusia. Seseorang pada pukul 8 terinfeksi 100 virus. Jadi mula-mula ada 100 virus. Nah, pada pukul 8, nanti pukul 11 itu ada berapa virus yang tanyakan. 100 tinggal dikalikan 2, 200, 400 kali 2 800 kali 2 1600 kali 2 3200 kali 2 6400. Nah, kemudian kita lanjutkan yang 100 ini pukul 8. Berarti yang di sini 8.30 karena setiap 30 menit. Ini pukul 9. Ini pukul 9.30. Sini pukul 10. Ini 10.30. Ya, ini pukul 11. Berarti waktu pukul 11 ada 6.400 virus. Nomor 9. Pak Ali membeli 10 baju seharga 2.400.000. Kemudian merencanakan menjual kembali di toko dengan 2 cara. Cara pertama, dijual dengan harga 300.000 per baju dengan diskon 25%. Kalau diskon 25% berarti berapa potongan harganya? 25% kali 300.000 sama dengan 75.000. Jadi per baju cara satu adalah dijual dengan harga 225.000. Kalau dikali 12, kemudian dikurangi modalnya 2.400.000, hasilnya adalah 300.000. Dengan cara pertama maka untungnya 300.000. Cara yang kedua, dijual dengan harga 315.000 per baju. Dengan ketentuan membeli 2 baju gratis 1 baju. Nah, kalau setiap orang belinya itu cuma 1, berarti 315.000 kali 12 dikurangi 2.400.000. Kalau satu orang belinya 1 saja ya, hasilnya 3.780.000 dikurangi 2.400.000, maka
keuntungannya 1.380.000. Ini untungnya maksimal paling banyak. Kemudian dengan cara 2 ini, mungkinkah dengan cara 2 ini untungnya lebih kecil? Iya, mungkin. Seandainya ada yang beli 2 baju gratis 1, berarti ini 3 baju dihitung 2. Nah, berarti kalau semuanya terjual dengan cara setiap orang beli 3, maka ini paling kecil untungnya. Jadi ada tinggal 8 kali 315.000 dikurangi 2.400.000. Hasilnya 120.000. Keuntungan minimalnya 120.000. Jika semua baju habis terjual, Pak Ali menyimpulkan hasil penjualan sebagai berikut. Cara 1 lebih menguntungkan daripada cara 2. Cara 1 lebih menguntungkan. Ini salah ya, karena cara 1 bisa lebih menguntungkan, cara 2 juga bisa lebih menguntungkan, sama-sama tergantung pembelian di cara kedua. Apakah setiap orang tuh membeli 1 atau tidak. Nah, ini tergantung. Jadi belum tentu cara 1 cara 2 yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, cara 1 untung 300.000. Oke. Cara 2 minimal mendapat untung 120.000. Oke, tadi udah dihitung. Cara keempat, cara kedua maksimal mendapat untung 1.380.000. Berarti A. Nomor 10. Diketahui P sama dengan negatif 3X ditambah 5, Q sama dengan 2X dikurangi 1. Nilai 2P dikurangi Q adalah 2 kali P-nya diganti ini. Nah, kemudian Q-nya juga diganti 2X dikurangi 1. Jangan lupa dikasih tanda kurung. 2 kali negatif 3X, negatif 6X, 2 kali 5, 10, dikurangi 2X, dikurangi negatif 1, jadinya plus 1, negatif 6X, dikurangi 2X, negatif 8X, 10 ditambah 1, 11. Jadi P. Baiklah, ini tadi pembahasan nomor 1 sampai 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.